Saya awali dengan dongeng saja ya, kalian biar senang. Ben yang ngantuk tambah ngantuk. Ada beberapa cerita yang saya suka, yang biasanya dipakai orang untuk mengilustrasikan pentingnya emosi dalam hidup. Bahwa emosi itu bahkan perannya lebih besar daripada sekedar akal intelektual, IQ. Cerita pertama biasanya cerita tentang yang dipakai untuk menjelaskan kecerdasan emosi ini, cerita tentang seorang mahasiswa. Jadi ada cerita seorang mahasiswa yang di barat cerdasnya luar biasa. Mahasiswa ini mungkin IPK-nya sudah perfect 4. Berarti nilainya A terus. Zaman saya kuliah dulu bahkan ada nilai yang A+. Jadi itu berarti lebih dari A. Nah, mahasiswa ini nilainya perfect terus. Tapi kemudian ada satu peristiwa yang membalik nasibnya. Padahal orang menganggap ini masa depannya mesti cerah ini. Anak ini jenius, pinternya luar biasa. Nah, peristiwa yang membalik nasibnya ini adalah satu ketika ada seorang dosennya yang memberi nilai amin. Jadi dikasih nilai A ya kurang sedikit lah. Kalau teman-teman kan dikasih amin itu sudah sujud syukur. Karena biasanya dapatnya E, dapat B, dapat amin, alhamdulillah mungkin gitu. Tapi karena dia ini selalu dapat A, begitu dapat amin, tidak terima dia. Karena dia nganggap aku ini perfect kok dapat amin, salahku di mana? Kalau hari ini mungkin sudah WA dosennya. Nah, cuma anak ini, yo saking marahnya, kemudian pulang, ambil senjata di rumah, balik ke kampus, dosennya ditembak, tewas. Nah, jadi dia sangat cerdas secara IQ, akalnya, tapi secara emosi dia sangat lemah, sangat rendah. Nah, ini cerita pertama. Bagaimana emosi bisa mengubah nasib kita dalam sekejap. Semula orang membangga-banggakan ini masa depannya cerah, tiba-tiba hanya karena nilai amin tadi masa depannya terbalik sekarang. Mungkin urusannya terus penjara, dia di penjara lama. Cerita kedua. Kita ke Cina sekarang. Kalau tadi dari Amerika, dari Barat, kita ke Cina. Ada cerita yang saya ingat dari Genghis Khan. Genghis Khan ini dulu pernah kita bahas ya secara khusus, orang hebat. Genghis Khan ini dikenal memelihara burung elang. Kemana-mana selalu diikuti oleh burung elang peliharaannya. Nah, satu ketika dalam perjalanan penaklukan, Genghis Khan ini kehausan. Akhirnya dia mencari sungai untuk minum air. Pas di pinggir sungai, dia melihat, wah ini ada sungai jernih ini. Terus dia mengambil wadahnya, terus ambil air untuk diminum. Tapi begitu air mau diminum, tiba-tiba elangnya ini menyambar dia, menyambar wadah itu sampai tumpah. Wah, marahnya Genghis Khan luar biasa. Ini gimana sih ya? Elang sudah dilatih baik-baik, sekarang kok malah kayak gini? Mabuk apa ya? Terus ya cuma sabar karena elang kesayangan kan. Ya wis enggak apa-apa lah, mungkin dia lagi enggak sadar elangnya. Terus dia ngambil lagi. Sampai 3 kali begitu, elang itu nyamber terus. Jadi sampai air minumnya tumpah terus. Saking jengkel ya, akhirnya wah ini tidak bisa dibiarkan, ini melecehkan seorang Genghis Khan. Jadi akhirnya yang keempat dia ambil air sambil ancang-ancang pegang pedangnya. Begitu benar dia ngambil air, elangnya menyambar, disikat elang itu dengan pedangnya, mental, elangnya tewas, tempat airnya juga mental ke dalam air.
Nah, begitu dia puaskan, rasain, mati kamu. Wong elang aja kok berani-beraninya melawan aku. Begitu dia ngambil tempat minum tadi yang jatuh ke dalam air, dia melihat ternyata di dalam air ada bangkai ular. Yang bangkai ular ini beracun. Nah, dia baru sadar ternyata elang tadi ingin menyelamatkannya, bukan ingin mengganggunya. Kalau dia minum air dari tempat tadi bisa keracunan. Jadi ini pelajaran kedua. Bagaimana emosi sering membuat kita salah dalam memutuskan. Ya kayak Genghis Khan tadi. Ada lagi cerita ketiga. Ini dongeng terus sampai jam 10. Biar kalian ngantuk. Cerita ketiga dari Jepang. Kita muter keliling dunia ya. Ada cerita seorang samurai. Samurai ini satu ketika mendengar di satu tempat ada seorang guru yang pinternya luar biasa, wawasannya luas sekali. Nah, samurai ini satu ketika penasaran, aku ingin ngetes guru ini. Pinter bener enggak sih seperti katanya orang-orang? Nah, datanglah samurai ini ke tempatnya guru tadi. Begitu ketemu guru dia ngetes, tanya, wahai guru, sampean kan orang pinter, dikenal orang bijaksana. Kalau memang pinter coba jawab pertanyaan saya. Apa itu surga, apa itu neraka? Nah, terus guru ini terus ngomongnya malah nyelekit. Kalau orang seperti kamu, levelmu ini tidak pantas saya menjelaskan macam-macam. Kamu preman aja ke orang gitu. Terus ngomong gitu. Wah, marah ini samurai. Dia melotot marah-marah. Katanya kamu orang pinter, orang bijaksana. Masa saya tanya gitu aja, jawabanmu nyelekit. Wah, dia marah, panas. Terus kata gurunya, nah ini namanya neraka. Wah kan takjub dia dengan jawaban guru tadi. Oh iya ya, berarti marah, terus tidak terkontrol. Ini namanya neraka, luar biasa. Baru sadar ini memang orang pinter, tenang. Wah terima kasih guru, saya baru percaya kalau sampean orang pinter. Terus kata gurunya lagi, nah kalau ini namanya surga. Jadi ini surga, ini neraka. Jadi surga neraka kita berhubungan dengan emosi yang kita rasakan. Pelajaran ketiga dari cerita. Cerita keempat. Tidak apa-apa ya. Terakhir wes tidak apa-apa. Biar kalian nunggu-nunggu teorinya tidak ketemu-ketemu. Kita ke Arab, ke Madinah. Cerita tentang Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Jadi satu ketika beliau ini sedang ngobrol-ngobrol bersama Rasulullah di depan masjid. Tiba-tiba datang beberapa orang yang rupanya benci Abu Bakar. Mendekat ke Abu Bakar terus orang ini maki-maki. Pokoknya ngomong jelek-jelek tentang Abu Bakar. Abu Bakar ya karena beliau orang baik ya beliau sabar, diam saja. Ndak mengabaikan orang yang ngomong aneh-aneh ini. Tetap beliau fokus pada Rasulullah. Rasulullah tersenyum melihat perilakunya Abu Bakar. Terus ngobrol dilanjutkan. Nah orang yang maki-maki tadi kan tambah sebel. Wong saya maki-maki kok dicuekin. Tambah dia maki-maki lagi ke Abu Bakar. Nambah lagi maki-maki. Berulang sampai 3 kali. Yo, Abu Bakar juga manusia kan? Bolak-balik dimaki-maki yo panas juga. Akhirnya Abu Bakar mungkin saking jengkelnya jawab akhirnya. Jadi tidak diam saja. Bales maki-maki juga. Nah, begitu Abu Bakar bales maki-maki, Rasulullah yang tadi tersenyum terus berdiri terus pergi. Wah, Abu Bakar tidak enak. Wah, masalah ini mesti.
Nah, setelah itu Abu Bakar mengejar Rasulullah. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa kok tadi senyum-senyum begitu saya jawab, kok terus panjenengan pergi menjauh dari saya? Kata Rasulullah, tadi waktu engkau dimaki-maki dan sabar diam saja, malaikat-malaikat hadir di sekelilingmu. Jadi supportermu, mendukungmu sepenuh hati dalam kesabaranmu. Nah, aku juga jadi kerasan karena malaikat banyak hadir. Tapi begitu engkau bales, begitu engkau juga ikut-ikutan maki-maki, ya malaikatnya pergi. Setan-setan yang datang. Yo, karena yang datang setan-setan, ya aku pergi. Baik, cerita keempat. Jadi kelihatan ya, paling tidak dari cerita-cerita tadi bahwa emosi itu penting. Dia bisa membalik nasib kita. Dia bisa menentukan keputusan kita. Seperti cerita Genghis Khan tadi. Dia bisa jadi surga atau neraka kita seperti cerita samurai tadi. Dia bisa menghadirkan malaikat atau menghadirkan setan. Nah, itu ceritanya. Sekarang kita masuk ke teorinya. Emotional quotient. Kecerdasan emosi. Apa sih kecerdasan emosi itu? Jadi orang yang cerdas secara emosi adalah orang yang mampu dan kuasa untuk mengenali dan memahami emosinya. Ini yang pertama. Jadi paham emosinya. Jangan dikira ini mudah loh. Banyak orang yang tidak mengenali emosinya. Banyak orang yang marah tapi tidak tahu kalau dia marah atau tidak sadar kalau dia marah. Mas, mbok jangan marah gitu. Siapa yang marah? Nah, itu kan namanya tidak sadar kalau dia marah. Jadi orang yang cerdas emosi itu bisa menjelaskan dirinya. Dia paham dirinya. Ini saya sedang marah ini. Saya sedang gembira ini. Saya sedang sedih ini. Kan banyak orang yang menyangkal emosinya sendiri. Wah, kamu jatuh cinta ya? Enggak, katanya siapa. Tapi tiap hari stalking, lihat Facebooknya, lihat. Jadi paham emosinya dan bisa menggunakannya secara pas. Baik untuk membereskan dirinya maupun saat berhubungan dengan orang lain. Ini namanya cerdas secara emosi. Diri sendiri dan yang lain. Karena nanti ada kalanya orang itu bagus untuk dirinya sendiri, tidak bagus untuk orang lain. Atau sebaliknya. Bagus untuk orang lain, tidak bagus untuk dirinya sendiri. Kalau dalam etika filsafat itu orang yang bagus untuk dirinya sendiri tapi buruk untuk yang lain namanya orang egois. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Berarti kan bagus untuk orang lain tapi jelek untuk dirinya namanya orang altruis. Jadi, orang cerdas emosi itu imbang. Ya baik buat dirinya, baik juga buat orang lain. Dan dia paham tentang emosi-emosi yang ada dalam dirinya. Itu ada datanya kalau teman-teman mahasiswa ingin mendalami. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Tapi yang paling mempopulerkan istilah ini ya Daniel Goleman. Teman-teman insya Allah yang mahasiswa pasti pernah dengar nama ini dengan bukunya Emotional Intelligence. Why it can matter more than IQ. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah ada. Bajakan bukunya juga ada.
Ya, sekarang buku baru itu sedih penerbitnya, bajakannya lebih cepat daripada sini masih apa? Belum jadi yang dijual bajakan itu sudah rame. Yang penerbitnya belum laku satu pun malah yang bajak sudah ratusan eksemplar. Nah, tempatnya di mana kecerdasan emosi kalau pakai teori neuroscience posisi otak? Otak kita itu kan ada 3 bagian. Ada bagian luar, ada bagian dalam, ada bagian bawah. Bagian paling luar itu namanya neokortek. Di situ tempatnya mikir, merenung, refleksi. Jadi IQ, reason, itu ada di neokortek. Nanti bagian dalam ada limbic system. Di situ emosi-emosi. Ada yang paling bawah namanya reptilian complex atau akal reptil. Kalau ini insting. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk mencari selamat, insting untuk berketurunan, dan lain sebagainya. Itu yang paling bawah, mungkin daerah dekat leher sini. Ada yang lebih dalam untuk emosi-emosi namanya limbic system. Yang paling luas, paling besar itu neokortek. Nah, kecerdasan emosi itu ya ketika aspek reason ketemu dengan aspek emosi. Jadi kecerdasan emosional itu mudahnya bagaimana kita mengelola emosi kita secara rasional. Jadi dia adalah persilangan antara reason dan emotion. Jadi berarti ya reasonnya juga dipakai dalam rangka mengendalikan emosi. Makanya ada yang bilang kecerdasan emosi itu dari subconscious menuju conscious. Dari bawah sadar menuju sadar. Jadi emosi bawah sadar itu kan emosi yang otomatis keluar dari diri kita. Ini kalau tidak dikendalikan oleh reason, oleh unsur neokortek tadi, ya kadang-kadang meleset tadi. Seperti Genghis Khan tadi, dia karena tidak mikir dulu ini kenapa sih elang ini yang biasanya patuh, biasanya jadi pembantu kok malah ngerusak, ada unsur apa? Yang dia mendahulukan subconsciousnya, dorongan dalam diri, dorongan kemarahannya, ya akhirnya menemukan kemalangan karena dia tidak berpikir panjang. Jadi kecerdasan emosi itu bagaimana dorongan bawah sadar kita kendalikan secara sadar. Emosi-emosi yang muncul dalam diri kita, kita kelola secara pas, secara sadar. Inilah kecerdasan emosi. Ini untuk yang ini silahkan nanti yang ingin belajar neuroscience tentang konstruksi akal kita. Baik, saya lanjutkan. Tidak berlama-lama di situ nanti teman-teman puyeng. Kita masuk ke sini ya. Bedanya apa sih IQ sama EQ? Kalau teman-teman tes-tes di mana-mana kan biasanya ada TPA, itu kan kebanyakan menguji IQ kita. Kalau IQ ya titik beratnya pada logika, analisis, dan relatif permanen. Jadi tingkat kecerdasan kalau aspek IQ ini relatif, makanya ketika diukur bisa, oh IQ-nya sekian, IQ-nya sekian, itu bisa karena relatif permanen. Nah, beda dengan emotional quotient. Beda dengan kecerdasan emosi. Kalau kecerdasan emosi ini tidak paket, tidak harga mati. Dia bisa dipelajari, bisa dikembangkan.
Jadi, Pak, saya emosinya sudah terlanjur pemarah ya Pak. Ya sudah, berarti saya sudah kayak gini. Nggak ada paket jadi kalau emosi. Dia bisa dibiasakan. Saya orangnya memang cengenges-cengenges gini oh Pak. Ya sudah paket dari sana misalnya. Nggak ada paket kalau emosi. Kalian bisa jadi orang pemarah, bisa jadi orang penyabar kalau mau. Ya kalau nggak mau ya terkecuali. Tapi kalau mau pasti bisa. Pak, saya itu tidak telaten yang gitu-gitu. Kalau mau pasti bisa. Telaten itu bisa dilatih. Jadi kalau urusan emosi bisa kita kendalikan. Dan jangan khawatir kalau katanya Goleman malah bisa lebih 80% kesuksesan hidup itu ditentukan oleh emotional quotient. Kecerdasan emosi. IQ hanya sekitar 4%. Nah, jadi ini bedanya IQ dan EQ. Emosi dianggap jauh lebih penting. Meskipun di situ saya tulis 40%. Karena dari banyak buku itu macam-macam. Yang sangat senang ya menyebutnya 80 ke atas. Tapi ada yang 40, ada yang 60. Ya kita ambil 40 lah ya. Tapi itu kan sudah besar. Jadi 40% dari hidup itu sudah luar biasa. Karena nanti masih ada spiritual, masih ada multiple quotient yang itu membuat 40 itu sudah sangat besar. Belum nanti minggu depan kita ketemu spiritual. Jadi emosi penting dibandingkan kadar kepintaran kita. Ya seperti tadi ada anak yang pinternya luar biasa tapi hidupnya terbalik dalam satu seketika ketika salah mengambil keputusan dipengaruhi oleh emosi. Kadang-kadang kan kita waktu terpengaruh emosi melakukan sesuatu dan kita sesali selamanya. Kenapa emosi ini penting? Nah, ini asumsi-asumsinya. Jadi asumsi itu dasar berpikirnya. Kenapa kok terus ada kecerdasan emosi? Yang pertama, dalam hidup ini sebenarnya emosi itu lebih mewarnai kita. Jadi kita itu menanggapi sesuatu biasanya yang muncul dulu itu rasa atau emosi kita. Mungkin ada teman-teman atau bapak ibu yang belum pernah ke sini itu. Begitu masuk ke sini itu kan yang keluar dulu kan emosinya. Mungkin seneng, mungkin kaget, mungkin macam-macam. Itu kan emosinya dulu. Baru setelah itu pikiran bermain. Oh, yo pantes rame wong yo ada minumnya misalnya. Nah, itu pikiran belakangan, tapi kesan awalnya itu yang maju emosinya dulu. Jadi orang itu lebih banyak disituasikan oleh emosinya, bukan oleh pikirannya. Jadi kalian seneng dulu misalnya yang suka ngaji ini, suka dulu dengan ngaji ini, alasannya belakangan. Alasan itu kan dicari-cari nanti, wah enak ngaji ini, santai, wah enak ngaji ini. Itu sebenarnya alasan belakangan, padune wis seneng duluan. Kalau kalian tidak seneng, dicari-cari juga alasannya untuk tidak seneng. Iki ngaji capopo, tidak ono Qur'ane, tidak ono ini dicari. Nah, itu belakangan juga. Yang lebih dulu apa? Tidak senengnya dulu. Yang setuju filsafat sama anti filsafat itu mesti suka dulu dan atau tidak suka dulu baru cari argumen. Nah, itu manusia. Jadi manusia itu lebih disituasikan oleh perasaan dan emosinya. Baru kemudian pikiran masuk. Meskipun tidak harga mati seperti saya bilang tadi. Bisa saja nanti setelah mikir dalam, wah keliru saya kalau seneng. Harusnya saya kritis ini. Nah ini belakangan tapi bisa diubah. Nah jadi itu asumsi pertama. Manusia itu disituasikan oleh emosi dan perasaannya. Baru kemudian pikiran merespon yang kedua.
Pikiran itu kalau sudah merespon, biasanya terus dia menyimpulkan, kalau sudah begitu muncul tindakan. Saya seneng nih, kemudian iya sih karena itu santai, ndak ada tugas macam-macam, ada minumnya, terus akhirnya saya rajin ke sini. Jadi dari emosi masuk ke pikiran, kemudian muncul perilaku dan tindakan. Jadi kalau di situ saya tulis behavior, perilaku itu kan kalau terus-terusan jadi kebiasaan. Dan itulah nanti yang membentuk performan kita, profil kita. Baik, jadi rumusnya itu kalau emotional quotient. Jadi manusia itu disituasikan oleh emosinya, setelah itu pikiran merespon, dari situ muncul tindakan, dari tindakan itulah lahir performan, perilaku nyata dia, dan terakhir ini juga bukan harga mati. Kalau kemudian dia pikir, saya seharusnya tidak begitu, saya seharusnya tidak begini ya, bisa dibiasakan ulang. Yang semula rajin bisa kemudian, saya tidak usah ikut ngaji lagi saja, tidak ngaji lagi, itu bisa. Tidak ada harga mati kalau manusia, dimensi batinnya. Baik, jadi ini asumsi-asumsinya. Nah, saya lanjut. Ini ciri-cirinya, ini umum saja ya. Semoga tidak ada yang tersinggung. Jadi ada yang emosinya rendah, kecerdasan emosi rendah, dan ada yang kecerdasan emosinya tinggi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah, antara lain, ini saya tidak bilang semua, cirinya adalah yang pertama, cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Kalau dia merasa tidak nyaman secara emosi. Selalu mencari kambing hitam. Siapa ya yang membuat aku gelisah? Siapa yang membuat aku ruwet kayak gini? Selalu mencari keluar. Nah, ini ciri-ciri emosinya rendah. Paling tidak dia membiarkan dirinya disulitkan, direpotkan, digelisahkan oleh orang lain. Berarti dia tidak mampu mengontrol dirinya. Seperti kemarin-kemarin kan sering kita bilang bahwa kamu itu sakit hati atau tidak tergantung dirimu, tidak tergantung orang lain. Kalau ada orang lain kok bisa membuatmu segelisah itu, ya salahmu sendiri, kamu mau digelisahkan oleh dia. Nah, jadi cenderung menyalahkan orang lain. Yang kedua, tidak mampu mengungkapkan perasaan. Seneng tapi tidak berani mengungkapkan bahwa aku suka. Benci tapi takut mau bilang aku tidak suka. Ini daya kontrol emosi kita tidak bagus. Tidak cerdas mengungkapkan apa yang kita rasakan. Pak, saya tidak nyaman loh Pak ngaji kayak gini nih, tapi saya tidak berani ngomong lah. Nanti kalau saya ngomong diketawain orang semasjid ini misalnya. Itu ada sering kita itu dilanda kendala untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan. Ya kita sulit milih ekspresi yang pas, diksi yang sesuai, yang tidak menyakiti orang seperti apa. Itu kita sulit milih, ini berarti kemungkinan memang daya kecerdasan emosi kita perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, suka menyerang, menginterupsi, mengkritik, memberi cap orang lain. Agresif ke orang lain. Ini ciri-ciri kecerdasan emosinya kurang tinggi. Saya mau bilang rendah kok sungkan. Jadi ya, jangan suka nyerang orang lain. Ini alamat apa? Dia kesulitan untuk berempati atau memahami atau mengerti perspektif yang diambil orang lain. Jadi dia hanya merasa satu-satunya yang benar ya versiku. Akhirnya yang lain dianggap salah semua, dikritiki, diserang terus yang lain. Nah, ini kemampuan kelola emosinya rendah. Yang keempat, suka memberi analisis rasional berlebihan.
menanggapi ungkapan perasaan orang lain. Nah, ada enggak teman-teman yang punya teman ketika kita sedikit curhat padanya, kita curhat 3 detik, dia nasihatnya setengah jam. Ya. Aku itu loh kok perasaanku ndak nyaman ya. Wah, terus kita nasihati, ya hidup itu memang begitu, ada teori ini ada. Iya. Jadi itu sebenarnya ya termasuk ciri-ciri belum mateng emosinya. Masih ingin mendominasi, masih ingin menguasai, masih ingin orang lain harus ikut dia. Nah, terlalu banyak ingin ngontrol. Berarti dia ingin memposisikan diri lebih tinggi dari temannya, dari sahabatnya. Nah, termasuk ciri emosi yang rendah adalah sering bohong tentang perasaannya atau emotional dishonesty. Ini sama seperti tadi, kalau tadi tidak mampu mengungkapkan, kalau ini bohong. Mungkin demi citra, mungkin demi orang lain senang, mungkin demi macam-macam, tapi intinya dia bohong. Padahal itu merugikan dirinya, bisa juga merugikan orang lain. Karena orang lain jadi sulit memposisikan diri di hadapan kita. Suka enggak kamu kalau saya gayanya begini? Sebenarnya enggak suka, tapi bilang, wah suka sekali saya Pak. Meskipun nanti kalau saya enggak ada, diam-diam, itu loh Pak Faiz ngomong apa sejak tadi misalnya. Nah, ini namanya emotional dishonesty. Jadi ketidakjujuran emosional. Ini kalau orang-orang dekat kita, kalau kita tahu mereka tidak jujur kan menyakitkan. Jadi tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain juga. Karena kita jadi sulit memposisikan diri di hadapan dia, wong dia tidak jujur. Jadi seneng tapi bilangnya benci, benci tapi bilangnya seneng, itu kan merepotkan. Jadi, ya mbok kalau seneng bilang saja seneng. Meskipun saya seneng sih, tapi ya kamu ndak usah terbebani lah, wong cuma saya saja. Kok kan ndak masalah. Yang penting kamu jujur. Nah, biasanya juga orang yang emotional quotient-nya rendah itu adalah pendengar yang jelek. Ndak betah dia mendengarkan, suka interupsi, suka debat. Tidak mampu menunggu orang sampai tuntas bicara. Di tengah jalan selalu menyela. Nah, ini kemampuan kontrol dirinya rendah. Mungkin kadang kalau debat itu kan sering saling nyamber itu. Mungkin dia khawatir kalau ini teman lawan bicaraku selesai ngomong, jangan-jangan sulit aku bantahnya. Akhirnya dicegati tengah jalan. Nah, ini pendengar yang jelek. Berarti debatnya memang nyari menang kalah, bukan mencari yang benar. Maka yuk latihan. Terus melebih-lebihkan atau mengecil-ngecilkan yang dirasakan. Kan banyak orang itu hal kecil diheboh-hebohkan. Perasaannya sendiri yang biasa saja sebenarnya itu urusan sepele, tapi seolah-olah wah, sekedar misalnya, wah aku kok enggak kebagian minum ya, wah jangan-jangan takmirnya sentimen saya. Jangan-jangan dibesar-besarkan. Ini mungkin dia khawatir tersaingi oleh aku mungkin. Dia khawatir mikirnya tidak karu-karuan, melebih-lebihkan. Jadi mendramatisir hal-hal yang sebenarnya biasa-biasa saja. Baik, terus tidak peka terhadap perasaannya orang lain. Jadi orang seperti apa dia tidak peka. Jadi ngertinya ya perasaanku saja. Dia marah-marah kalau orang tidak mengerti dirinya, tapi dia tidak mau mengerti orang lain. Kemudian sering merasa insecure, tidak aman. Sukar menerima kesalahan diri sendiri dan berat kalau mau minta maaf. Jadi kalau ada teman-teman punya ciri begini, berarti ya harus belajar lagi emotional quotient. Kecerdasan emosional. Kemudian pesimis, merasa dunia ini tidak adil. Wah, tidak adil dunia ini. Orang kaya kok tambah kaya, aku kok tambah miskin. Kan sering yang mengeluh begitu kan banyak. Tidak adil Allah ini. Kadang-kadang Allah juga dimarahi.
Nah, ini hidup pesimis. Apa maunya Allah itu? Saya kemarin baca di mana itu. Apa yang dipikirkan Tuhan itu kan gitu. Kan banyak yang komplain dengan kalimat-kalimat begitu. Baik, jadi pesimis. Sukanya mengeluh. Yang dilihat yang buruk-buruk, yang jelek-jelek saja. Ini ciri-ciri emosional kecerdasannya rendah. Kemudian kaku, tidak luwes. Jadi sulit beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam hidup. Orang yang kaku itu kan berat. Mudah patah. Maka jadilah orang yang tangguh. Tangguh itu bukan berarti kaku. Kalau pakai ilustrasi biasanya orang berilustrasi kayak sabuk. Sabuk itu kan lentur. Jadi kadang-kadang dipakai di gigi satu ya bisa, di gigi dua bisa. Kalau kita sedang kerempeng ya masih bisa pakai yang gigi paling awal. Nanti kalau sudah agak makmur bisa. Luwes sabuk itu dipakai seperti apa saja bisa. Karena apa? Dia lentur. Beda dengan yang kaku. Tombak misalnya. Itu kan tidak bisa dilipat, tidak bisa ditekuk. Kalian bawa tombak naik motor ya malang-malang tidak karu-karuan. Karena apa? Kaku, mudah patah. Tapi kalau pakai sabuk gampang. Itu maka orang-orang yang emosinya tidak bagus, cara pengendaliannya ya dia biasanya kaku. Sulit sekali dinego, sulit sekali dilembutkan. Terus biasanya kemudian jadinya tidak harmonis dengan orang, lebih harmonis dengan yang bukan manusia. Iya. Dengan koleksinya, dengan binatang kesayangannya. Sampai kemarin ada yang menikah sama kambing itu ya. Mungkin dia sudah putus asa dengan manusia, itu dia. Jadi kenapa ada orang putus asa dengan orang lain? Karena dia sendiri sulit membangun relasi yang harmonis dengan orang lain. Dia menyangkal fakta bahwa kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, jadi itu di antara ciri. Kalau ada orang kok lebih sayang dengan motornya, dengan mobilnya daripada keluarganya, anaknya, istrinya, itu kemungkinan ada masalah dalam relasi. Terus puas kalau bisa menghina orang lain, mengalahkan orang lain. Kadang-kadang dibela-belain dengan bikin hoax, bikin kebohongan. Yang penting musuhku kalah. Nah, ini berarti orang yang lemah secara emosi. Kebalikannya kalau orang yang kecerdasan emosinya tinggi, itu ya kebalikan ciri-ciri tadi. Dia tidak takut mengungkapkan apa yang dirasakan. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kemudian tidak didominasi oleh perasaannya. Orang bisa takut manusiawi tapi jangan didominasi oleh rasa takut. Orang bisa kecewa, ya wong manusiawi, tapi ya jangan terus hidupmu hancur gara-gara satu kekecewaan kecil. Jadi tidak didominasi oleh perasaan. Kemudian mampu membaca isyarat-isyarat, tidak hanya kata-kata. Ini hubungannya dengan kepekaan tadi. Misalnya sudah jam 10 ngaji tidak selesai-selesai, yang di sana menguap, yang di sini menguap, tapi saya ngomongnya asik saja, tidak peduli. Itu padahal di sana sudah isyarat itu kan, menguap itu ngantuk. Nah, membaca bahasa nonverbal ini salah satu ciri kecerdasan emosi. Itu nanti kayak orang ceramah, tidak selesai jamaahnya sampai mulet-mulet dia ngomong terus. Sampai dikode gini-gini juga tidak paham. Materinya malah ditambah. Al-waktu kas-saif. Waktu memang penting. Ini sudah diminta selesai tidak paham. Ini komunikasi nonverbal namanya. Ciri orang yang cerdas emosi. Kadang-kadang dikedipin sekali saja paham. Itu cerdas. Kita mengangguk atau menggeleng sebentar dia paham. Itu cerdas secara emosi. Banyak orang yang tidak peka dengan yang begitu-begitu.
Nah, kemudian orang yang cerdas emosi itu melakukan segala sesuatu karena dirinya sendiri. Tidak tergantung atau mudah terpengaruh oleh segala yang di luar dirinya. Jadi dia bisa memotivasi dirinya. Hari ini kan banyak orang untuk motivasi saja mahal-mahal ngundang motivator. Biar saya ndak males Pak. Oh ndak males saja kok males. Tinggal kamu ndak males kan selesai. Tapi kan kita menghabiskan biaya banyak untuk memotivasi diri kita. Loh, orang yang cerdas emosi itu mampu memotivasi dirinya. Kemudian kebalikannya orang yang rendah emosinya, dia optimis, orang yang cerdas emosi itu. Kemudian nyaman kalau membicarakan perasaannya, tidak malu-malu. Kemudian tidak kalah oleh emosinya seperti tadi. Nah, mampu merenungi dirinya, mampu muhasabah kalau bahasa agama. Oh iya ya, apa pas ya saya emosi saya seperti tadi misalnya. Harusnya aku lebih agresif sedikit sehingga anak-anak ini tidak ngantuk misalnya. Itu merenung. Karena saya bilang tadi ya, emosi kita itu bukan harga mati. Tidak seperti IQ. Jadi tergantung kita ingin dibentuk seperti apa. Nah, kemudian ada ketahanan emosi, tangguh.